Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Darmawan dari kelas 4A dengan NIM 230901332. Di sini saya akan membacakan Association Rules Meaning. Association Rules Meaning adalah metode dalam data meaning yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan yang menarik antara item dalam dataset besar. Teknik ini sering diterapkan dalam analisis pasar atau perilaku konsumen, misalnya untuk menemukan produk yang sering dibeli bersama. Contoh yang paling umum dari asosiasi adalah aturan seperti jika seseorang membeli roti, mereka cenderung juga membeli mentega. Untuk algoritma, itu ada algoritma a priori, algoritma FP-Crowd. Untuk algoritma a priori adalah metode yang digunakan untuk menemukan pola-pola asosiasi dalam data. Dengan cara mencari item-item yang sering muncul bersama dalam transaksi, algoritma ini bekerja dengan prinsip dasar a priori, yaitu item yang sering muncul dalam data set harus memiliki subset item yang juga sering muncul. Prosesnya dimulai dengan mencari item-item yang paling sering muncul dalam data. Kemudian aturan asosiasi dibangun berdasarkan item-item tersebut. Meskipun sederhana, a priori bisa sangat lambat jika data yang diproses besar, karena harus memeriksa banyak kombinasi item. Selain itu, algoritma ini membutuhkan banyak iterasi untuk menemukan kombinasi yang benar. Untuk algoritma FP-Crowd adalah algoritma yang lebih efisien dibandingkan a priori, terutama untuk dataset besar. FP-Crowd menghindari pembuatan banyak kombinasi item dengan membangun struktur data khusus yang disebut FP-Tree. FP-Tree menyaring item yang jarang muncul, sehingga hanya item yang sering muncul yang diproses lebih lanjut. Hal ini membuat FP-Crowd jauh lebih cepat dibandingkan a priori, karena tidak perlu melakukan iterasi berulang untuk mencari kombinasi item. Namun, meskipun lebih cepat, FP-Crowd memerlukan lebih banyak memori untuk membangun dan menyimpan FP-Tree. Dengan demikian, FP-Crowd menjadi pilihan yang lebih baik untuk dataset besar, sementara a priori tetap berguna untuk data yang lebih kecil. Kesimpulannya, association rule meaning berguna untuk menemukan hubungan atau pola dalam data, terutama untuk analisis perilaku dan pasar. Untuk a priori adalah algoritma klasik yang cocok untuk data kecil hingga sedang, tetapi memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan efisiensi. Untuk algoritma FP-Crowd adalah algoritma yang lebih efisien untuk data besar, karena menggunakan FP-Tree untuk mengurangi perhitungan dan mempercepat pencarian frequent item. Oke, kemudian ini codingannya yang ada di Google Colabs. Yang pertama, kita install library-nya dahulu, yaitu menggunakan from ML Extends, Frequency Patterns, Import a priori, kemudian ada Association Rule, kemudian ada Transaction Encoder, kemudian ada FP-Crowd Association Rule. Untuk itemnya menggunakan TF item sama dengan TF item dijadikan string. Untuk encodingnya yaitu TE sama dengan transaction encoder, TE array, t.fit transaction ditransform menjadi transaction. Kemudian ada untuk encode-nya yaitu data frame t array menjadi kolom. Untuk algoritma a priori, frequent item set sama dengan a priori df encode min support sama dengan 0,02
use column yaitu true. Untuk yang dihasilkan adalah di sini untuk yang dihasilkan frequent item yaitu memunculkan support dan item set. Kemudian untuk yang kedua, untuk encoding TS hampir sama seperti yang di atas, yaitu TS sama dengan transaction encoder, TArray sama dengan t.fit transaction transform transaction, tfencode sama dengan pandas data frame, tarray columns t.column. Untuk mencari frequent item set FP growth algoritma yaitu frequent item set FP sama dengan FP growth tfencode min support sama dengan 0,01 use column yaitu true. Kemudian untuk menghasilkan aturan asosiasi rules FP sama dengan association rules frequent items FP metric yaitu confidence min threshold sama dengan 0,3. Untuk yang dihasilkan frequent item set FP growth yaitu support dan item set. Untuk association rules FP growth di sini ada 4. Antecedents, consequence, support, confidence, dan leave. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.